Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SL1 ingin mempresentasikan bab 1 tentang pemodelan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan metode regresi linear berganda. Adapun nama kelompok kami yaitu Ega Wicaksono, Syada Anindya, Rashida, dan Muhammad Fajrul Falah. Next. Pertama ada latar belakang. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index (HDI) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu negara atau wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Next. Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indeks yang mencakup 3 bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Adapun 3 indikator tersebut yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan ekonomi. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan 3 dimensi dasar yaitu umur, panjang, dan sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. Besaran Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, IPM Indonesia adalah sebesar 71,39. Namun pada tahun 2019, besarannya meningkat menjadi 71,92. Peningkatan besaran ini dapat menandakan bahwa penduduk Indonesia mulai mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun di sisi lain, kenaikan IPM Indonesia ini masih terdapat provinsi yang setiap tahunnya selalu memperoleh besaran IPM terendah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan di Indonesia belum dirasakan oleh seluruh provinsi. Next. Indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera, Jawa, dan Bali pada umumnya berada di atas rata-rata nasional mencapai nilai 71,92. Sedangkan indeks pembangunan manusia kawasan di luar Jawa, Sumatera, dan Bali, yaitu Indonesia Tengah dan Kalimantan Timur, pada umumnya di bawah rata-rata nasional, kecuali Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Nusa Tenggara merupakan provinsi dengan produk domestik regional bruto atau PDRP per kapita hanya sebesar 14,9 juta per kapita. Dan hal tersebut merupakan yang paling kecil dari seluruh provinsi di Indonesia. Pada tahun 2020, capaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia NTT sebesar 65,19. Hal ini mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2019 yang sebesar 65,23. Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan masih menjadi tantangan bagi Indonesia, sehingga diharapkan pemerintah dapat lebih berusaha memastikan agar manfaat pembangunan manusia tersebar luas terutama wilayah Indonesia yang terpinggir. Studi sebelumnya terkait pemodelan IPM yang dilakukan oleh Meliana dan Zain dengan regresi panel menyatakan bahwa terdapat 7 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Lalu selanjutnya penelitian oleh Putra dengan regresi logistik Rich menyatakan bahwa 3 variabel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Ada penelitian lain, yaitu yang dilakukan oleh Nuraini dengan regresi probit biner, menyatakan bahwa 5 variabel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Selanjutnya, penelitian oleh Sagala dengan regresi linear berganda menunjukkan bahwa 5 variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks manusia di Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Aji dengan pendekatan multivariate adaptive regression spline atau MARS menyatakan bahwa terdapat 4 variabel yang berpengaruh signifikan
terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua. Di antaranya adalah angka melek huruf, angka harapan hidup, PDRB per kapita, serta tingkat pengangguran terbuka. Berdasarkan justifikasi tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian sejenis terkait pemodelan indeks pembangunan manusia menggunakan metode regresi linear berganda dengan menambahkan beberapa variabel lain yang dianggap peneliti berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu bagaimana mendeskripsikan variabel-variabel prediktor dan variabel respon yang terkait dengan pemodelan indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, bagaimana memodelkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan metode regresi linear berganda. Yang ketiga, bagaimana menganalisis faktor yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan metode regresi linear berganda. Next. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan gambaran variabel-variabel prediktor dan variabel respon yang terkait dengan pemodelan indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua yaitu memodelkan indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan metode regresi linear berganda. Yang ketiga, menganalisis faktor yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan metode regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu menerapkan teori-teori pengetahuan yang didapat di bangku kuliah ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, mengembangkan wawasan keilmuan tentang metode regresi linear berganda. Yang ketiga, sebagai acuan dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat untuk meneliti topik terkait serta melakukan penelitian lebih lanjut. Untuk manfaat bagi pembaca yaitu yang pertama menjadi wawasan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui indeks pembangunan manusia atau IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, menjadi tolak ukur pemerintah dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia sehingga pemerintah dapat mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.